ada PSMS Medan, ada Dewa United, ada Persis Solo. Itu yang tim-tim yang menurut saya itu cukup. Persela nggak hitung Ran? Saya itu nggak hitung Ran. Ran itu bukan hitungan bukan hitungan lawan yang tangguh buat kita. Biasa aja buat kita gitu loh. Gitu ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Tamu kita kali ini bukan dari dunia politik, bukan dari tapi dari dunia olahraga, tepatnya sepak bola. Kita tahu bahwa semalam juga timnas ramai ya menahan imbang Thailand, dan harapan baru buat karena generasi baru timnas masa depan. Dan di dalam negeri PSSI sedang mempersiapkan digelarnya Liga Indonesia, baik Liga 1 maupun Liga 2. Dan untuk Liga 2 ini luar biasa, semaraknya luar biasa dengan munculnya Rans Cilegon FC yang klub Cilegon United yang dibeli Raffi Ahmad, yang kemudian meninggalkan Perserang sebagai satu-satunya klub Liga 2 yang kini mewakili Banten. Seperti apa persiapan Perserang di tengah gempita Liga 2 dengan munculnya klub-klub milik artis? Sudah hadir bersama saya manajer Perserang, saya manggilnya Kang Haji Babai Karnawi. Ya, siap. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum, apa kabar Kang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat. Kalau orang olahraga itu kelihatan press gitu ya. Kak Haji, tadi saya di awal bilang Liga 2 ini saya melihatnya luar biasa gempitanya, bahkan hampir sama, bahkan mungkin melewati Liga 1 ini ya. Alhamdulillah. Dengan munculnya untuk Ras ya. Tahun ini justru nama Liga 2 lebih besar. Lebih besar ya? Ya, betul. Ada Rans, sekarang punya Raffi Ahmad, Persis Solo, miliknya anak presiden ya, Kaisang. Nah, Perserang gimana ini persiapannya? Siap, terima kasih Kang Yadi atas waktunya. Selamat sore pemirsa Kabar Banten TV. Ya, alhamdulillah saya diundang pada sore hari ini oleh Kabar Banten TV mewakili tim manajemen Perserang dan tim Perserang. Saya sampaikan bahwa Perserang dalam persiapan kompetisi tahun 2021 ini sudah siap mengarungi kompetisi tahun ini, dan alhamdulillah persaingan untuk Liga 1 tahun ini lebih bergengsi. Liga 2 ya? Di Liga 2 lebih bergengsi tahun ini, dan namanya pun lebih hebat. Kemarin juga disebut-sebut oleh pada saat kongres kemarin di Jakarta. Betul. Semua tertua Pak Menpora itu menyebutkannya banyak anak muda yang sekarang sudah mau berani membeli klub sepak bola Liga 2. Ada Rans Cilegon oleh Raffi Ahmad, ada juga di sana Kaisang, anaknya para presiden yang sudah Persis Solo ya. Persis Solo itu saat kongres kemarin juga luar biasa ramai. Semua baru kali itu kongres ramai karena ada artis dan anak presiden yang langsung turun, dan Pak Menpora menyebutkan bahwa ke depan akan lebih hebat lagi gitu loh. Dan ini akan jadi pemicu buat kami tim Perserang untuk menunjukkan bahwa kami pun mampu gitu loh untuk bersaing dengan tim-tim yang dimiliki oleh mereka gitu. Nah, kalau kita lihat Perserang di musim sebelumnya begitu ya, kita mencatat bahwa salah satu klub kebanggaan di Banten yang berkibar di Liga 2 bersama Cilegon United yang sekarang jadi Cilegon FC. Nah, dengan Cilegon United yang berganti dengan Rans Cilegon FC dan sekarang milik Raffi Ahmad, home base-nya juga mungkin pindah. Perserang sebetulnya seperti apa? Diuntungkan, dirugikan, karena yang pasti kita akan kehilangan derby Banten. Gimana tuh Kak Haji? Buat kami sebetulnya dirugikan karena tidak akan ada lagi derby Banten. Ya. Pertama Persita juga sudah naik ke Liga 1. Ya. Kemudian Cilegon United yang biasa derby selalu membuat heboh sepak bola di Banten. Jadi
sepak bola itu kalau tanpa ada derby seperti hampa, nggak ada gregetnya gitu. Nah sekarang Cilegon sudah tidak di Cilegon lagi, tidak dimiliki oleh teman saya juga, saudara Yudi. Buat saya tidak ada kerugian di situ. Supporter juga kurang, gengsinya kurang gitu loh. Tapi di satu sisi ya menguntungkan buat kita juga karena kan nama Rapi itu menaikin pamor Liga 2 itu loh, seperti itu. Artinya ada untung mengangkat Liga 2-nya. Mengangkat Liga 2-nya. Nah, kalau bicara tentang lawan tadi bilang ada Persis Solo dengan Kaisang. Lalu kemudian ada Rans Cilegon dengan Rapi Ahmad. Kan akan ketemu tuh ya. Betul. Nah, kita lihat kan mereka beli pemainnya gila-gilaan ya. Gila-gilaan. Luar biasa. Rans. Ya. Nah, Perserang ciut nggak itu? Terima kasih. Buat kami tidak ada kata ciut karena sepak bola itu bulat. Buat kami bola itu bulat. Bola itu bundar dan kami tidak takut sama mereka karena latihannya sama. Yang beda itu cuma gaji tok gitu loh. Karena bolanya yang diperebutkan satu, yang main bolanya sama, ya penting motivasi teman-teman gitu loh. Walaupun mereka punya nama besar juga buat saya ya main bolanya penting motivasi teman-teman untuk bagaimana jangan sampai kalah gitu loh. Intinya kami nggak takut dengan nama-nama besar mereka, dengan pemilik di belakangnya kami nggak takut. Malah justru kami tidak saat bertanding dengan mereka tidak ada beban gitu loh. Tidak ada beban karena mereka mungkin yang akan kami kalahkan karena dengan ada beban mereka gitu ya. Beban nama besar gitu loh. Nah, kalau kita melihat dari susunan pemain yang sudah dirilis oleh beberapa tim, saya bilang tadi Rans, lalu kemudian Persis Solo dan klub-klub besar lainnya di Liga 2. Perserang dalam kompetisi pemain musim ini seperti apa, Kak Haji? Alhamdulillah susunan pemain Perserang dengan komposisi tahun ini lebih baik di tahun kemarin. Walaupun tahun kemarin juga kami di saat sepak bola hanya satu kali main, baru pembukaan kita menang 2-0 lawan Cilegon, langsung berhenti total. Nah, sekarang kita mempersiapkan diri dan hampir dari 11 pemain yang menghadapi Cilegon main pertama itu semuanya masih hanya 2 yang keluar. Tapi penggantinya itu jauh lebih baik gitu loh. Karena yang masuk ke tim kami ada 4 mantan punggawa Persita di situ. Ada penjaga gawang Yogi Triana, ada juga mantan pemain nasional saudara Egi Melgiansa, mantan Persita dan mantan pemain nasional. Ada juga Henry, ada juga saudara Rio gitu. Jadi dengan memasuknya 4 pemain itu dan ditambah ada juga beberapa pemain yang kami panggil, saya jamin dan saya yakin tim kami lebih baik dari tahun kemarin. Seperti itu. Dan siap bersaing dengan klub peserta Liga 2 tahun 2001 ini. Dan tentu ketika menghadapi Rans Cilegon FC, tentu emosional pasti ada lah. Pasti ada. Nama Cilegon masih ada. Nama Cilegon masih ada. Dan itu akan jadi penyemangat buat kami gitu, untuk mengalahkan mereka gitu kan. Gitu ya. Seperti itu. Nah, Kak Haji, ini ada hal yang menarik nih. Kalau kita belajar dari Cilegon United yang kemudian dibeli Rapi Ahmad karena persoalan pendanaan. Ya. Saya lihat Perserang baik-baik saja. Baik-baik saja. Alhamdulillah kita baik-baik saja. Nah, gimana tuh? Punya tim nggak supaya? Maksud saya bagaimana Perserang melakukan untuk bisa bertahan baik secara prestasi maupun dari sisi finansial? Siap. Intinya sebuah klub itu didatangi oleh sponsor, oleh para donatur itu kan dengan prestasi. Dan kami pun sebetulnya punya adalah beberapa sponsor. Makanya dengan kami cukup selalu eksis di kompetisi Liga 2, selalu di papan atas, tidak pernah turun ke bawah dan selalu karena itu kami punya kemampuan di situ, punya prestasi di situ. Apalagi insya Allah tahun ini kami juga akan banyak sponsor yang akan masuk ke kami gitu loh. Banyak sponsor, ada juga mantan Sekjen PSSI Ibu Ratu Tisa yang tetap bergabung dengan kami, yang masih bergabung dengan kami, yaitu dan atas supportnya Ibu Bupati Ibu Rajwa Tutatu Hasanah, itu buat kami kebanggaan. Ada juga ketua umum kami adalah Wakil Wali Kota Tangsel Bapak Haji Pilar Saga Iksan, yaitu akan menaikkan moral buat kami gitu loh. Seperti itu. Ada juga di situ kepengurusannya ada Bapak Haji Fahmi Hakim yang sebagai wakil
Ketua DPRD Banten ya. Ketua DPRD Banten. Itu tuh yang membuat saya ya merasa kuat gitu, di belakang saya orang-orang hebat Banyak gitu. orang-orang hebat. Banyak orang hebat. Yang juga peduli sepak bola. Dan peduli sepak bola, jujur aja seperti itu. Dan kalau kita lihat konstelasi sepak bola di Banten, ini kan kalau kita lihat Bandung punya Persi. Siap. Mana lagi semua daerah punya kebanggaan gitu loh. Nah, Perserang saya lihat punya apa namanya? Punya potensi menjadi klub kebanggaan warga Banten ya. Siap. Bersama Persita tentu. Betul. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya, ini Perserang cukup lama ya. Lama. Nah, dalam proses lihat ini apakah Liga 2 ini kemudian menjadi momen yang pas untuk apa namanya, menunjukkan Perserang pantas dibanggakan warga Banten setelah Cilegon tidak ada ya. Atau bahkan menjadi beban nantinya. Jadi gini, Perserang itu adalah klub kebanggaan masyarakat Serang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan mungkin ada beberapa juga yang Banten, karena bagaimanapun juga Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Dan sejarahnya Perserang juga berdirinya kan tahun 58. Jadi cukup lama lah, cukup panjang. Dan dari tahun ke tahun saya emang Perserang belum pernah lolos ke kasta tertinggi. Cuma dari tahun ke tahun selalu di kasta kedua. Dari zaman saya ngikut Perserang tahun 2000 gitu loh. Jadi mudah-mudahan di tahun ini dengan adanya beberapa pemain bintang yang kita datangkan, kita punya target lolos ke Liga 1. Dan mudah-mudahan seiring dengan kita lolos ke Liga 1 itu, stadion yang dimiliki Banten siapa tahu jadi tempat home base kita, walaupun kita sewa atau apapun. Saya berharap selesai stadion Banten yang sedang dibangun itu, yang cukup megah buat saya, itu akan menjadi home base-nya Perserang gitu loh. Walaupun dengan kita sewa gitu, seperti tim-tim lain juga semuanya sewa dengan jadi, tapi di Banten itu yang bagus tuh ada, yang saya lihat itu di stadion baru itu, Sport Center. Semoga itu di saat Perserang lolos ke Liga 1, kita udah menjadi udah home base di situ, udah selesai gitu loh. Semoga dibangun ya. Nah, semoga Perserang bisa menjadi seperti Persib, seperti Persija, seperti Persebaya yang ibu kota provinsinya memiliki klub-klub kebanggaan gitu. Nah, kalau kita lihat beberapa klub punya target, termasuk yang tadi saya sebut Rans, lalu kemudian Persis Solo, ada apa Dewa United, ya? Martapura Dewa United. Nah, lalu kemudian dengan rekrut pemain yang hebat. Nah, kalau melihat itu, potensi Perserang untuk bisa mungkin bisa lolos ke Liga 1? Bisa. Nggak ada yang dalam sepak bola itu nggak ada yang mungkin. Semuanya mungkin. Tidak ada hal yang tidak mungkin pokoknya. Intinya dalam sepak bola itu tim yang besar pun bisa kalah, bisa degradasi. Jadi buat kami ya, acuan saya karena hampir 21 tahun saya ngurus sepak bola, ya buat saya itu nggak ada hal yang tidak mungkin. Jadi buat saya nggak pernah takut dengan nama besar, dengan seperti itu gitu loh. Nah, soal kan dalam sepak bola juga finansial menjadi hal yang sangat krusial kan ya. Betul. Kalau kita lihat termasuk kemarin Perserang apa namanya? Bukan terlibat, terseret dalam soal lahirnya Ran Cilegon dengan mengambil Nasuha ya. Ya, Nasuha. Nah, bukan tidak mungkin kemudian nanti Perserang punya bintang, kemudian Rans juga punya finansial yang kemudian diambil. Nah, seperti apa itu menjaga itu, Kak Haji? Dan soal proses Nasuha seperti apa sebetulnya? Sebetulnya kalau Nasuha diambil oleh Rans United ya hal yang wajar dalam sepak bola, baik itu tim pelatih, baik itu pemain, karena di saat Nasuha pindah atau kontrak pindah ke Rans itu sudah selesai kontraknya di Desember. Karena gini, di Perserang itu dan di hampir seluruh klub di Indonesia yang baik Liga 2 atau Liga 1 hampir kontrak itu rata-rata 1 tahun per musim. 1 musim. Jadi di saat selesai musim kompetisi, ya itu udah selesai lah. Otomatis. Makanya dia berhak untuk pindah ke mana klub dia mau gitu loh. Ya mungkin kita persiapannya agak telat, Rans lebih cepat, makanya ya
siapa sih yang butuh uang gitu loh. Pemain siapa, kan dia punya keluarga, punya istri, kan dia wajib juga ngurusin anak istrinya. Di saat itu dia ada tawaran dari Rans Cilegon, ya mungkin diambil gitu loh. Kami tidak menyalahkan mereka, dan emang itu sebuah konsekuensi kami telat mempersiapkan diri gitu loh. Seperti itu. Nah, ada nggak dalam proses persiapan liga segala macam komunikasi yang dibangun dengan para klub termasuk dengan Ron sebagai mantan? Ada. Ya sebetulnya di saat kongres kemarin juga kami selalu komunikasi, baik di kongres kemarin atau di grup WhatsApp kami. Ada ya. Ada grup, kita ada namanya grup WhatsApp Liga 2, ada grup admin, ya itu kita komunikasi apa perkembangan yang menyangkut persiapan liga. Persiapan liga itu ada setiap hari, kita selalu komunikasi dengan teman-teman seluruh manajer se-Indonesia gitu loh. Dan kalau kita lihat fasilitasnya juga luar biasa ya. Nah, Persela seperti apa melihat itu, Kak Haji? Ya karena apapun itu uang. Karena jujur mungkin Rans punya uang gitu loh. Punya uang, ya fasilitas itu. Tapi dalam hal ini kadang-kadang buat kami pemain kalau terlalu dimanja juga dengan hal seperti itu, juga di saat pertandingan atau mungkin dia juga bisa tergelincir karena terlalu nganggap enteng. Jadi buat kami terlena lah ya. Intinya terlena, dan kami ya yang penting kami juga sesuai dengan aturannya profesional sepak bola, ya kami mempersiapkan tim kami ya juga sama, ada mes, ada makan, ada hak dan kewajibannya, semua fasilitas dari mulai baju latihan kita siapkan seperti itu gitu loh. Jadi kami juga intinya sama di dalam sepak bola profesional, karena kami ini semuanya udah profesional di Liga 2, Liga 1 kan. Betul. Jadi hak untuk pemain itu semuanya dari mulai dia tantangan kontrak itu udah semuanya difasilitasi oleh kami. Baik itu bajunya, baju latihannya, semua fasilitasnya semua, di fasilitas makan minumnya, makan dari mulai minum di lapangan, baik itu di mesnya gitu loh, kendaraan bis untuk antar jemputnya gitu. Ya. Semua kita fasilitasi. Sama sih intinya, cuma mungkin lepanya beda dikit. Jadi nggak penting kalau misalnya ternyata hasilnya nggak sebagus seperti apa yang dilihat ya. Gitu loh. Nah, kalau kita lihat memang dengan posisi Persela sekarang yang strategis, artinya bahwa di Liga 2 Persela mewakili Banten begitu, salah satu. Mewakili Banten, betul. Nah, ke depan kan kalau kita lihat potensi bibit pesepak bola di Banten itu seperti apa, dan mungkin nggak Persela melakukan. Kan kalau kita lihat Ran sampai keliling betul Indonesia, betul. Lalu kalau kita bicara merekrut pemain kan juga mahal. Kalau Perserang sendiri dari dulu kita masih banyak menggunakan bibit asli Banten. Asli Banten karena buat kami Banten itu gudangnya pemain sepak bola Banten loh. Iya. Banyak pemain nasional yang lahir dari Banten. Betul. Dari Banten. Jadi saya memanfaatkan itu gitu loh, memanfaatkan pemain-pemain yang hampir sebagian itu adalah asli Banten, baik itu Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangsel, Serang sendiri, Cilegon, itu ada di tim saya gitu. Hampir sebagian 50% itu adalah asli Banten. Karena dari zaman dulu pemain-pemain Banten itu untuk tingkat junior selalu juara di nasional gitu loh. Gitu loh. Jadi buat kami daripada kita cari pemain yang jauh-jauh, ya asli sini yang bagus, karena potensi buat kami gitu, fanatisme juga gitu loh. Seperti itu kan. Nah, kalau kita lihat di Banten sendiri, menurut Kak Haji seperti apa sih pembinaan terhadap bibit-bibit muda sepak bola? Buat kami sudah bagus, Banten sudah bagus, dengan Ketua Umum Asprop Bantennya Pak Fahmi Hakim sudah bagus, pembinaan untuk kompetisi SSB-nya, ada suratinnya gitu loh. Jadi udah berjalan, baik itu sepak bola putri maupun sepak bola sudah jalan. Kan kita juga baik putra maupun putri kan juga ada kita. Iya, Dari setiap kabupaten kota tuh mungkin ada puluhan lah, di Banten mungkin ratusan sekolah sepak bola di Banten ini. Oh gitu ya? Iya. Saya belum terlalu dengar. Nah, banyak kalau bicara kebutuhan finansial nih, sebetulnya untuk klub Liga 2 berapa sih per musim itu kebutuhan dananya, Pak Haji? Untuk satu musim
Tergantung kita target. Kalau target kita promosi mungkin di angka 25 miliar. 25 miliar. Kalau kita punya target lolos, karena kan kita harus mempersiapkan materi pemain dengan angka-angka pemain-pemain bintang-bintang kan. Tapi kalau kita tapi tergantung juga, kadang-kadang materi besar juga hasil juga tidak. Karena ukuran finansial segitu. Nah, segitu. Tapi kalau untuk Liga 2 standar di angka 7 sampai 10 miliar. 7 sampai 10 miliar. Selalu Persero, kenapa saya mengatakan seperti itu ya, setiap kompetisi habisnya segitu gitu loh. Tapi bukan berarti target yang nggak menang kan kalau segitu di bawah. Belum tentu. Bisa hasilnya lebih besar karena kan saya bilang tergantung kita pas tidaknya mengambil pemain, teknik kita, cara bagaimana pemain ini. Jangan kita juga, buat saya dengan tim pelatih itu jangan lihat mahal harganya, yang penting kualitas dia gitu loh. Karena main bola itu bukan harga, adalah kemauan dia, pemain itu punya semangat, punya spirit di kan? Lapangan punya dia mengakui bahwa saya bangga dengan tim Persero, itu udah buat saya luar biasa gitu. Karena dalam sepak bola itu saat pertandingan yang resmi itu yang akan jadi acuan buat kita. Kalau pemain tidak punya semangat fanatisme daerah yang dibelanya, itu habis buat saya gitu kan. Ya. Gitu. Nah, sekarang juga muncul bintang-bintang Liga 1 yang beralih ke Liga 2 Liga 2, betul. Saya lihat mungkin usianya relatif sudah di atas. Agak sedikit mau ujur lah. Saya mencatat ada Beto Gonçalves, ada Christian Gonzalez, begitu ya? Ya, betul. Nah, gimana tuh, Haji? Apakah nama besar juga menjadi mental pemain terutama? Betul. Nah, gimana menyikapinya Kak Haji? Nama besar itu emang selalu ada. Coba kalau usianya terlalu sepuh seperti itu juga kan, sepak bola itu kan sepak bola 90 menit. Umur usia itu kan jelas masih siapa yang paling kuat dalam fisik. Karena sepak bola itu adalah olahraga fisik. Betul. Dan walaupun kerja sama tim. Karena 90 menit itu lari terus gitu loh. Terus main bola. Kalau sepak bola udah jalan habis dia. Jadi buat saya nama besar untuk menaikkan rating, mencari sponsor betul. Tapi kalau untuk prestasi saya pikir ya saya tidak sependapat kalau dengan nama besar bisa prestasi, saya enggak. Karena saya mah lebih suka pemain muda yang punya spirit, yang main bolanya ya kejar bola gitu, kejar bola tutup lawan, bukan hanya jalan kaki gitu. Dan itu kalau main bola udah habis pasti saya pikir gitu. Artinya bahwa industri itu sangat dibutuhkan. Tapi kemudian untuk prestasi bukan segalanya. Nah, bukan segalanya. Karena prestasi itu adalah pemain-pemain ya bisa kolaborasi gitu antar senior dan junior. Cuma tergantung cara ngambil bagaimana pemain yang pas buat tim itu kan gitu, seperti itu. Nah, pelatih Persero gimana sekarang? Pelatih Persero yang tahun kemarin juga kita pakai Putut Wijanarko ini juga kan pernah jadi mantan pemain timnas ya. Timnas juga pernah. Persebaya lama banget ya, cukup inilah gitu loh. Dan sudah hafal pemain Persero. Betul. Ya? Kemudian juga di asisten pelatihnya pun kita ada penjaga gawang Tema Mursadat juga kan pernah. Mantan Persib. Mantan Persib juga, mantan penjaga gawang Persib, mantan penjaga gawang Persikota gitu kan. Nah, jadi juga cukup. Kemudian ada Mustafa Aji juga yang mantan pemain Persikabo, Perserang gitu. Cukup Persikota juga dia. Ada juga pelatih fisiknya Saudara Dani, dia juga pelatih fisik kita ini juga luar biasa buat saya karena asli Serang, SSB-nya SSB Serang juga, Sengandaru. Kemudian dia juga pernah dipakai oleh timnas juga gitu loh. Jadi ya Persero nggak kalah kualitasnya. Nggak kalah kualitasnya buat sama tim-tim lain gitu. Iya, kalau misalnya nih, walaupun derbynya mungkin nanti tidak murni derby Banten karena dengan Rans Cilegon, tapi nama Cilegon masih ada. Dan sejarah tidak bisa dihapus. Betul. Nah, kalau melihat kekuatan sekarang, Kak Haji melihatnya Persero mampu ngalahin Rans? Saya yakin mampu. Dan saya yakin mampu, dan teman-teman juga udah pasti yakin dengan materi pemain Rans Cilegon, dengan materi pemain Persero, yakin Persero akan mampu untuk mengalahkan itu. Karena buat saya, kalau dilihat dari beberapa tim yang udah mempersiapkan diri dan yang cukup lumayan, yang agak bagus itu yang kita khawatirkan materi-materi yang bagus ya menurut pendapat saya dan teman-teman itu
ada PSM Yogyakarta, materinya komplit di situ. Ada PSMS Medan, ada Dewa United, ada Persis Solo. Itu yang tim-tim yang menurut saya itu cukup. Persela nggak hitung Ran? Saya itu nggak hitung Ran. Ran itu bukan hitungan bukan hitungan lawan yang tangguh buat kita. Biasa aja buat kita gitu loh. Gitu ya. Siap. Benar, luar biasa. Nah, Kaji, kalau kemarin ke posisi berapa Persela? Perserang terakhir 2020 itu main pertama menang di luar kandang dengan 2-0. Saya pikir pertama ya, karena tim urutan kedua kalau nggak salah, karena yang menang ada yang menang 3-0 gitu. Apalagi kita mainnya di luar kandang. Nilai agregat golnya agregat di luar kandangnya. Jadi kalau saya urutan kedua. Tahun kemarin yang 2020. Target tahun ini gimana? Target tahun ini di grup ya masuk targetnya lolos. Lolos Liga 1. Lolos Liga 1. Target yang tertinggi lah kita pastilah. Semua orang pasti punya target, punya mimpi. Dan hasilnya itu kan kita pasrahkan kepada Allah yang memberikan di lapangan dan motivasi anak-anak kita. Kalau kita nggak punya target, nggak punya mimpi ya kita jangan hidup lah gitu kan. Iya. Artinya bahwa dalam kacamata Persela sekarang lawan yang perlu diwaspadai bukan terberat mungkin ya, karena nggak ada yang berat. Betul. Yang diwaspadai adalah ada Persis Solo, PSM Yogyakarta yang saya lihat materinya cukup komplit gitu loh. Di setiap lini kan gitu. Jadi materi-materi pemain-pemain yang agak bagus lah gitu kumpul di situ gitu kan. Oke lah. Kaji, ada yang mau diucapkan nggak untuk ya pemain, pendukung maupun di belakang yang selama ini mensupport Persela? Silakan. Terima kasih. Yang pasti saya ucapkan kepada Ibu Bupati Serang, Ibu Hajah Ratu Tatu Hasana, karena beliau yang pada saat semenjak jadi masih wakil bupati, dia mensupport terus. Dia datang ke lapangan ke Yogyakarta sampai dia ikut nonton sampai cedera kakinya gitu loh, sampai diurut sama masasnya Perserang karena saking bahagianya Perserang lolos, loncat-loncatan jatuh. itu saya ingat betul itu. Beliau itu sampai pulang pergi Serang Jogja selalu nonton setiap pertandingan. Pada saat Perserang lolos 2014 itu luar biasa Ibu. Dan sampai sekarang dia selalu mensupport buat Perserang. Itu yang pertama saya ucapkan kepada Ibu Bupati Serang. Ada juga kepada Pak Haji Fahmi Hakim sebagai dulu dia ketua umum kita, dia juga selalu mensupport sampai sekarang. Nah, tidak ketinggalan yang pasti buat Pak Haji Pilar Saga Iksan yang sekarang menjadi wakil wali kota Tangsel. Beliau itu yang luar biasa. Dukungannya dari Serang dan Tangsel. Tangsel. Beliau itu sampai sekarang dia ketua umum kita yang selalu itu yang orang yang paling ya sebagai teman saya juga, sebagai adik saya juga. Sangat mencintai sepak bola. Sangat mencintai sepak bola. Dan dia udah gila bola deh orang gila bola. Kayaknya dia seperti itu. Ya kemudian juga kepada mantan-mantan ada beberapa senior saya sebagai pegawai negeri sipil, ada Pak Haji Dedi, ada Pak Haji Hatib dulu kepala PU yang dulu mensupport kita juga, saya juga dan ini. Nah terutama buat teman-teman Balsing, supporter Balatsingan Daru di bawah kendali Pak Daeng. Ya. Itu juga ya buat motivasi buat kalau saya karena tanpa ada supporter ya saya juga malas lah ngurus bola kan. Karena buat apa sepak bola nggak ada supporternya kan? Betul. Tim sebuah tim itu ya kebanggaannya ada supporter gitu loh. Supporternya nggak ada yang pendukung Perserangnya ya ngapain kita ngurus bola? Betul. Karena kan greget dalam sepak bola itu adalah supporter gitu. Betul. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Balcingan Daru yang sampai saat ini masih terus mensupport kami tim Perserang, terutama buat saya sendiri gitu. Oke lah, dan kita berharap tentu Perserang pasti buat keluarga saya gitu loh. Yang mengerti dengan hobi gilanya. Hobi gilanya udah 21 tahun dan sering ditinggalkan, terutama anak saya aja sendiri. Kalau tanding keluar kan berapa hari itu aja? Berapa hari dari kecil malah ya seperti itulah gitu. Iya. Jadi kayaknya anaknya lebih banyak nonton di TV ketimbang di rumah teman. Baik Haji, terima kasih banyak, ini perbincangannya luar biasa dan saya mendoakan sebagai warga Serang, saya mendoakan supaya Perserang bisa berbuat lebih hebat lagi ya. Amin. Nggak takut dengan nama-nama besar kayak bilang tadi, nggak menentukan ya. Amin. Jadi Rans nggak dihitung nih ya. Dan kita berharap sepak bola di Banten juga terangkat melalui Perserang dan juga
ada lagi Persita di Liga 1 ya. Amin amin. Dan nanti saya sih berharap jadi derbynya nggak usah derbynya meningkat di Liga 1, derby Persita Perserang. Itu dia. Ke depan saya berharap tahun 2022 dengan derby baru. Lolosnya Perserang jadi derby Persita Perserang. Wow, mantap kalau gitu. Ya. Terima kasih banyak Haji. Ya, siap, salam buat kasih. teman-teman Perserang. Baik. Baik. Makasih. Baik, terima kasih banyak dan demikianlah podcast kita kali ini bersama manajer Perserang Haji Babai Karnawi. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.